Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini dombanya sudah terlihat putih-putih, bersih. Kemarin baru pemandian, dimandikan. Meskipun dia bunting tua, bunting muda, itu tetap kita cukur, kita mandikan. Kalau ada kesempatan kalau ada kesempatan tetap kita mandikan lah. Nah, ini ada merino. Ini dulu anaknya Santoso, kawin lagi inbred lah kalau kita bilang. Ini anaknya Santoso, dan itu mau beranak dia. Ini anaknya Santoso, kemarin pernah saya inbred, hasilnya juga cembenya juga bagus, ada di sana. Ini sekarang kawinnya sama bro itu juga anaknya Santoso juga, yaitu putingnya sudah memerah. Ini mau beranak. Nah, ini cembe-cembe. Nah, ini nanti untuk F2 lah. Yang tanya F2 jantan, itu besar itu susunya, belum beranak itu. Yang kencing itu juga, itu mungkin juga mau beranak itu. Nanti kalau udah ada tempatnya ya kita taruh di sini lah, enggak masalah. Nanti kalau merino tetap besar cembenya. Dan ini nanti mungkin kemarin kita cek USG 1, semoga ya intinya selamat lah cembenya. Kemarin juga bro itu kita lihat nanti pejantannya juga bisa menghasilkan anaknya lebih dari 1. Ini full batawasi. Nanti mungkin setelah full blood dorpor kita kembalikan yang punya. Soalnya pulung sudah naik, kita jadikan jantan muda. Itu kita yang ada di kandang biasanya tempat jualan itu kita taruh ini full batawasi, biar dia tidak galak lah dengan betina-betina indukan. Nah, ini F1 awasi, bukannya F1 awasi, cembenya F2 awasi jantan. Nah, ini awasinya bodinya panjang ini, tapi cuma kalau awasi itu yang kita lihat ya bulunya, tapi lah kalau corak warna itu tidak menjamin lah. Terkadang putih, kalau teksel itu biasanya putih, tapi terkadang juga merah seperti ini, tidak mesti. Meskipun indukannya merah, ya ini merah, bisa benih merah. Cembenya ya ada yang merah, ada yang putih di situ, jadi tidak menjamin lah. Ini juga sama, indukannya putih, itu cembenya ya hitam merah putih, coklat putih lah di situ. Tidak memastikan. Kalau ini cross texel ini anaknya bro. Nah, itu F2 jantan itu. Kalau yang ini F2 betina. Yang ini super ini
F2 jantan-jantan semua. Lah itu cempe-cempe 3 ekor itu belajar untuk kita latih biar memaksimalkan kualitasnya. Jadi nanti indukannya tidak terlalu berat lah menyusui. Dia sudah mulai makan. Nah ini kemarin mana ya? Lah ini loh hasil inbreed. Karena kenapa kalau inbreed? Ini anaknya Bonbon. Anaknya Bonbon ada 4. 1 mati tertimpa Bonbon sendiri, yang 1 prolap atau apa itu yang jantannya, tinggal yang betina dan bro. Ini hasil anaknya betina dan dia kita bilang ya inbreed. Kalau yang ini kan ini kemarin lahir 3, yang 2 tidak bisa terselamatkan karena brungkus. Yang 1 brungkus, yang 1 dia lemas. Mungkin pas setelah brungkus itu dia recovery-nya tidak cepat dan tidak pas waktu melahirkan tidak diketahui orang. Biasanya di situ kalau cempenya lebih dari 3 lah di situ, lebih dari 1. Ini Nikan dulu pernah beranak kembar. Tidak selamat karena mungkin kita masih banyak kelahiran, jadi agak mengesampingkan lah. Ternyata ada cempe yang kurang fit dan kita penanganannya belum terlalu bisa, dan yang paling utama kualitas kantong susunya tidak sebagus sekarang lah di situ. Nah ini loh. Ini kemarin lahir. Ya itu. Nanti kita lihat anaknya panda itu gimana. Ini ada coklatnya. Nah ini anaknya Bonbon. Kalau yang anaknya apa itu? Blongor yang kembar merino itu masih kita coba kita kawinkan dengan wisang geni. Mau kita coba biar dia beranak dulu lah, nanti baru setelahnya kita kawinkan dengan ini bro, anak 4 ini. Nah ini soalnya juga sudah alhamdulillah sudah terujinya ya, Nikan itu anaknya kembar 3, sebelumnya 2. Dan Nikan itu ya termasuk recordingnya hampir sama seperti Santoso. Di situ Santoso kemarin kita buat akikoh. Nah, ini anaknya panda yang tadi mau melahirkan. Mungkin dia mau melahirkan. Ini panda itu anaknya Santoso. Dan ini juga anaknya Santoso ibu. Jadi kita inbreed ya hasilnya juga bagus. Ini usia sekitar 7 bulanan. Nah, ini. Dan katakan kalau kita sendiri merino itu tetap setelah lepas sape kita langsung campur dengan jantan. Soalnya kalau kita biarkan agar besar dan lain-lain, dan yang paling utama sering kita cukur. Kalau tidak seperti itu, nanti beresiko dia birainya lambat di situ. Oh itu. Nah ini. Kalau ini F1 Dorper, ini F1 Awasi juga ada. Ini juga mau melahirkan. Sudah kita cekkan USG, katakan yang ini lokal pret. Ini kawin dengan Awasi juga kemarin tidak ada peminat, kita bawa ke rumah alhamdulillah. Kalau yang ini darah. Ini darah kita tidak tahu
pejantannya apa, sudah bunting kita bawa ke rumah. Takutnya ya seperti inilah kalau darah kita. Darah itu kalau kita tidak tahu kualitasnya apa, sebelumnya ini kita cek kan kosong, dan ternyata setelah dia beranak dicekkan ke 2 kalinya dia bunting, dan alhamdulillahnya ternyata bunting bawaan. Jadi kita kalau jual indukan itu yang paling utama kita jualnya setelah beranak, biar benar-benar tahu dari pejantan kita lah. Nanti mungkin bisa awasi, bisa dorper. Tapi terkadang kalau kita sendiri, kalau dia posturnya besar dan tinggi, itu biasanya kita kasihkan pejantan awasi. Yang paling utama di situ. Dan awasi sendiri tidak melulu warna coklat, ya terkadang putih polos, tapi biasanya kalau kita lihat bulunya kayak yang seperti kita potong ekor itu bulunya gimana ya, tidak keriting tapi ada lurus panjang di situ loh kalau kita sendiri. Dan biasanya telinganya itu agak keplah atau apa, lentur lah di situ. Soalnya katakan, jangan sampai katakan yang warna-warna seperti ini nanti dikatakan cross awasi. Kalau cross awasi benar-benar itu dia akan, kantong susunya akan besar dan berkualitas. Makanya kita untuk F1 awasi terutama itu kita jualnya indukan, biar tahu benar-benar kualitas anaknya bagaimana, kualitas ambing susunya bagaimana. Nanti biar yang paling utama biar benar-benar tahulah kualitasnya. Kalau biasanya kurang bagus, biasanya masih kita pertahankan terlebih dahulu di situ. Kita jualnya biar berkualitas lah. Kayak seperti ini kemarin kita, ini belum terlalu gemuk. Biasanya malah yang ini seperti ini belum kita rekomendasikan. Malah katakan yang F1 awasi seperti ini yang kita rekomendasikan. Dia gemuk, dia kantong susunya juga bagus, anaknya juga super lah, ini juga super bagus, maksudnya tulangannya juga terlihat. Ini juga sama, ini masih kemarin juga lahiran ini. Ininya kalau awasi kita rekomendasikan biasanya karena 1 kualitasnya, 2 ambing susunya bagus. Yang paling utama nanti ambing susunya besar, alhasil cempenya juga akan mengikuti super jumbo atau jumbo lah. Karena intinya kantong susunya melimpah, jadi cempenya juga asupan nutrisinya tercukupi. Tapi biasanya kalau anak kembar, biasanya kalau cempenya nutrisinya bagus atau perkembangannya bagus, biasanya dia agak kurus-kurus seperti inilah di situ. Ini yang full blood awasinya yang akan datang, segini, sekilan, lebih tobrut lah kalau kita bilang. Dan ini peranan Indo. Untuk postur dia menang lah kalau untuk postur. Nanti kita lihat nanti dia semoga bisa prolific lah untuk anakannya. Kalau Wisang Geni dia malah kembar 2, kembar 3. Bahkan ada yang 4. Kalau 4 biasanya surplus semua atau bertahan semua, itu sangat jarang. Jadi mending kita, kalau kita sendiri ya berapapun cempenya ya tetap kita syukuri. Karena itu rezeki. Kalau saya pribadi untuk inbreed itu kita coba di merino, memang tidak masalah, hasilnya juga bagus. Kalau merino kita seperti itu lah.
Soalnya kalau merino kan kalau kita inbreed nanti kualitasnya juga akan mendekati genetik yang tertuanya lah. Kalau pengalaman kita seperti kita referensinya seperti itu. Soalnya kan Santoso dulu itu dari Domba Batur Official atau Kencana Farm lah di situ. Rekodnya seperti itu. Jadi dan kita analisa ya mungkin ya mendekati semua lah. Kalau ini bintang kecenderungannya dia lebih berbulu lah. Ini cerawak dengan Santoso. Kenapa cerawak? Indukannya dulu sering teriak terus jadi kita bilang cerawak. Indukannya ini sebelum kita pertama pelihara merino, indukannya cerawak itu, setelahnya baru kita mendatangkan blongor. Ini ditinggal indukannya usia berapa ya? 1 bulan. Indukannya kena mastitis. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah mulai bisa lah merecovery indukan yang mastitis. Ini indukan yang dulu tidak ada peminat, jadi kita taruh di kandang, hasilnya besar. Jadi kalau terkadang teman-teman melihat yang ada di sini besar-besar karena ya sudah mendekati bunting tua. Kalau untuk merino bisa inbreed, tapi ya terkadang kalau inbreed itu kalau jantan biasanya sangklir lah, ya telurnya terkadang satu besar satu atau gimana lah, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau rezeki ya biasanya bisa super. Kalau pengalaman saya seperti itu di merino. Kalau untuk domba katakan awasi Dorper kita belum mencoba. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.